Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Sabtu pagi ini saya kembali ke kebun. Ini kebun saya, ada kebun pisang. Anda bisa melihat itu di sana itu ada horti, di sebelah timur sana itu ada hortikultural. Ini kebun yang saya kelola. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bersyukur sekali kepada Allah. Sekaligus saya kagum, sekagum-kagumnya kepada Allah yang telah menciptakan situasi di dunia dengan sangat-sangat kreatif, sehingga yang terjadi ini sangat bagus dan sempurna. Termasuk kejadian yang viral beberapa minggu belakangan ini, yaitu fenomena Dik Samsudin sama siapa ini, pesulap merah, Marcel Radival. Kalau pembukaan tadi saya katakan alhamdulillah, itu betul, saya katakan alhamdulillah merupakan ungkapan dari hati yang dalam. Kenapa? Karena dengan dengan adanya dua sosok makhluk yang unik ini, sehingga yang lain juga ternyata ikut terbantu loh. Kita nggak usah munafik. Yang oke lah, mungkin Instagram atau Twitter atau mungkin channel-channel YouTube yang mungkin itu agak melip-melip, kurang bersinar begitu, kurang banyak follower dan sebagainya, tiba-tiba ikut-ikut mengomentari tentang peristiwa perseteruan antara Dik Udin dan Dik Marcel Radival ini. Mereka ikut-ikut menjadi viral. Berarti secara tidak langsung, kalau saya hubungkan dengan takdir Allah, maka Allah menciptakan perseteruan antara dua makhluknya ternyata membawa berkah tersendiri, yaitu dengan bermunculannya Twitter, Instagram, dan channel-channel yang ikut-ikut mengomentari, sehingga mereka juga ikut terbawa keterkenalan, kesohoran dari peristiwa yang viral beberapa minggu belakangan ini. Begitulah Allah itu kalau menciptakan. Jangan katakan ini merupakan salah dan benar dari dua orang makhluk yang unik ini, pesulap merah dan pengobatan alternatif, yaitu Dik Samsudin di Blitar sana. Tidak ada saya katakan kesalahan atau kebenaran. Kalau kebenaran itu milik Allah dan kesalahan itu memang milik kita sendiri, kita yang buat sendiri. Cuman pada hakikatnya kita semua ini diperjalankan oleh Allah. Tapi ada penjelasan bahwa segala yang diciptakan Allah itu selalu menjadi baik dan berakibat baik. Walaupun pikiran kita, kesadaran kita itu mengatakan sesuatu yang tidak baik itu adalah tidak enak. Seperti kita sakit, tidak enak. Tubuh kita tidak nyaman.
Tapi sebenarnya di balik penyakit itu Allah sudah menyediakan sedemikian banyak kenikmatan-kenikmatan. Di antaranya ampunan. Bukankah sakit itu menjadi kafarat bagi dosa-dosa? Kemudian diangkatnya satu derajat bagi orang-orang yang diuji oleh Allah, kemudian bersabar, maka Allah berjanji untuk mengangkat derajatnya selain mengampuni. Kemudian Allah masih menjanjikan banyak lagi kenikmatan-kenikmatan, baik kenikmatan duniawi maupun kenikmatan ukhrawi. Ya sahabat, kita lagi-lagi harus kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua yang ada di dunia ini sudah diciptakan oleh Allah, sudah ditulis, termasuk perseteruan antara Dik Marcel Radival dan Dik Udin. Itu ternyata juga membawa berkat tersendiri loh. Kita harus mengakui itu. Apa itu? Ya, seperti saya sendiri. Saya terbuka aja, jujur aja. Kalau saya sekarang lagi ikut-ikut mengomentari peristiwa yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Kemudian selain saya masih banyak juga sebelumnya channel-channel yang belum pernah saya kenal. Itu sekarang bermunculan, ikut-ikut mengomentari, baik itu memberikan dukungan ke salah satu dari dua makhluk itu atau ya agak menghujat dan sebagainya, baik mendukung ataupun ikut membuli. Itu dua-duanya mesti muncul, dan channel-channel yang sebelumnya tidak pernah saya kenal, saya ketahui sekarang bermunculan. Maka kalau saya lihat langit lagi, ya Allah, Maha Suci Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Yang jelek pun bisa menjadi satu keberkahan tersendiri, bisa menjadi kebaikan tersendiri. Satu hal yang sekarang hangat adalah peristiwa perseteruan antara Marcel Radival dan Syamsuddin, Gus Syamsuddin dari Blitar. Kemudian kalau kemarin ada orang yang di channelnya itu mempertanyakan kegusan Dik Syamsuddin. Saya bisa sedikit menjelaskan tentang Gus ya. Barangkali orang itu terjebak pada satu makna, bahwa makna yang asli memang namanya Gus itu anak seorang kiai yang punya pondok atau tidak punya pondok. Ada kiai itu yang membuka jamiah pengajian atau jamiah amalan-amalan tertentu sehingga disebut kiai, kemudian anaknya dipanggil Gus. Itu yang asli seperti itu. Tapi kemudian saya sekarang tinggal di lereng Gunung Arjuna, di desa terpencil, desa terakhir Kabupaten Mojokerto. Itu begitu saya datang, tampak saya itu sedikit berbeda dengan warga desa, karena memang mohon maaf saya lahir di kota walaupun kota kecil. Itu kemudian berbeda dengan orang-orang desa sini, desa Ngembat sini pada umumnya. Apalagi saya dianggap memiliki ilmu agama. Ya walaupun sebenarnya ilmu agama saya ya pas-pasan aja. Cuman dari anggapan orang-orang desa itu akhirnya saya dipanggil Gus. Jadi Gus itu bukan harus anak kiai, tapi satu penghormatan. Dan saya beberapa kali mengetahui seorang adik di sini, di desa kami ini, itu
memanggil kakaknya itu Gus. Jadi jangan dianggap Gus itu harus seorang anak kiai yang memiliki pondok dan lain-lain. Sedangkan di desa itu panggilan Gus itu adalah penghormatan kepada seseorang tertentu. Adik kepada kakaknya itu memanggil Gus. Terus ada orang yang dianggap memiliki ilmu agama yang lebih dari mereka itu juga dipanggil Gus. Hanya itu saja. Ya, tapi saya terima kasih. Yang jelas saya terima kasih kepada Dik Marcel dan Dik Udin. Terima kasih saya itu apa ya? Ya melihat kalian itu lucu-lucu. Umur kalian memang ya masih separuh dari umur saya. Dan akhirnya saya bisa melihat kalian tuh lucu-lucu. Ya mungkin kalau nanti sudah mulai berumur 40 atau lebih, barangkali sikap kalian akan berubah. Cuman kalau boleh saya tambahkan kepada Dik Marcel, walaupun seandainya kamu itu benar dalam hal ini membongkar-bongkar praktek-praktek perdukunan yang ilegal atau mungkin yang palsu. Kalau dukun asli dan membantu orang banyak saya setuju. Walaupun di dalam Islam itu sebenarnya dilarang sekali orang mendatangi dukun. Cuman mungkin yang dimaksud dukun oleh Rasulullah pada zaman jahiliyah itu adalah dukun-dukun peramal. Dan itu sangat dilarang dalam Islam. Karena siapa tahu hari esok itu, jangankan hari esok yang jauh, nanti saja kita nggak tahu kita akan di mana, akan kemana, apakah kita masih hidup atau sudah mati. Kok berani-berani meramal misalnya sebulan kemudian, 1 tahun kemudian ada apa di dalam tahun ini terhadap diri seseorang. Itu sekarang akses jin ke langit itu sudah ditutup, sehingga tidak mungkin jin bisa mencuri-curi berita-berita dari langit tentang kabar seseorang di hari depannya. Jadi saya katakan ramalan yang dimaksud oleh Rasulullah zaman dulu itu adalah peramal-peramal yang setelah dengan lahirnya Rasulullah akses ke langitnya sudah ditutup. Maka itu yang diharamkan, sehingga diancam juga orang-orang yang mendatangi dukun, mendatangi saja itu tidak diterima sholatnya, ibadahnya selama 40 hari. Jadi, tapi kalau dukun-dukun yang nyata, misalnya ketok magic itu apa? Ketok magic itu yang mobil penyok itu ya ketok magic. Ya, bukan itu. Yang ini loh. Seperti akupunktur, kemudian pijat, kemudian dukun bayi yang sudah terlatih, dan lain-lain yang seperti dukun-dukun yang nyata itu, insya Allah itu masih dibolehkan dan tidak termasuk di dalam pelarangan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi begini Dik Marcel, kalaupun ya kamu benar, cuman kembalilah kepada Al-Quran. Bagaimana Allah memerintahkan seorang Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Banyak cerita-cerita hal itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran karena saking dewableknya manusia ini ya, sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Nabi Musa itu diperintah Allah dengan layinan, dengan kata-kata yang lembut.
dengan sikap-sikap yang tawaduk, dengan sikap yang tidak sombong. Sedangkan Allah tahu kalau Nabi Musa itu orangnya temperamental. Sehingga Allah memerintahkan dan mungkin juga Allah di situ melunakkan hati Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun. Nah, Fir'aun itu orang yang paling top sedunia sampai diabadikan di dalam Quran itu berarti orang yang paling top dua bleknya, kafirnya sampai mengaku diri sebagai Tuhan. Lah, Samsudin, katakanlah itu salah, nggak mungkin Samsudin itu sesalah seperti Haman dan Fir'aun. Nabi Musa saja diperintah Allah dengan kata-kata yang lemah lembut, sikap yang sopan, padahal perintahnya mendakwai orang yang paling top dableknya sedunia dari zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat nanti. Sedangkan Samsudin nggak mungkin sejahat Fir'aun. Jadi ya, dan mungkin dukun-dukun yang lain juga yang katakanlah oke lah, dukun-dukun palsu yang pakai trik-trik sulap yang membodohi orang-orang itu tidak mungkin sejahat Fir'aun. Mereka tidak mengaku Tuhan. Cuman ya mereka dengan caranya yang kurang mulia sehingga untuk mencari nafkah yang ya untuk kehidupan mereka, saya kira hanya sebatas itu. Enggak sampai mereka itu mengaku nabi atau Tuhan. Jadi tidak mungkin sejahat Fir'aun. Maka lebih-lebihlah Dik Marcel untuk lemah lembut dalam mengkritik, membongkar dan lain-lain, dan hindari kesombongan. Karena bagaimanapun kesombongan itu satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Kemudian saya mohon maaf tidak mengatakan Dik Marcel itu sombong, enggak. Tapi beberapa barangkali ada orang juga yang menanggapi sikap Dik Marcel, kata-kata Dik Marcel yang selengean dan sebagainya seperti meremehkan orang itu dikatakan sebagai sombong. Kalau saya menanggapi kesombongan itu ada di dalam hati. Tapi itu bisa terwujud juga melalui kata-kata, melalui sikap. Jadi jangan salahkan juga orang yang menilai Dik Marcel dalam hal ini menampilkan sikap-sikap yang ya mungkin agak seperti itulah. Jadi kalau saya enggak, sama sekali saya tidak mengatakan itu. Tapi masih saya berikan satu masukan, barangkali hindari sikap-sikap yang justru Dik Marcel sendiri nanti terjebak di dalam akhlak yang tidak mulia. Tetaplah Dik Marcel tetaplah membongkar, tapi gunakan akhlak yang mulia sehingga tidak banyak orang yang tersakiti. Walaupun tujuanmu benar, niatmu benar, tapi caramu kalau menyakiti orang, maka masih banyak orang yang tersakiti. Orang yang semula mungkin akan sadar dan bertobat dari sikapmu yang kurang mulia, akhirnya orang tidak jadi tobat. Itu yang eman-eman ya. Dik Marcel kan katanya orang Jawa juga, jadi ya mesti ngerti omong aku lah. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan masalah cepat selesai dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah iman kita, ditambah keyakinan kita, sehingga semakin hari kita semakin baik, semakin menjadi orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.